Shalom jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Nathan Andrian dan saya Andri Simamora. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Jangan lupa, dalam rangka Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, gereja mengadakan ibadah khusus selama sebulan ini. Setiap minggunya akan ada kesaksian-kesaksian dari beberapa daerah di Indonesia. Dan hari ini kita akan melihat performance dari Jakarta, yaitu Lenong Betawi. Ibadah ini akan diadakan pada hari ini pukul 5 sore dalam kebaktian 3. Mari kita hadir dan kita nikmati ibadah khusus ini bersama-sama. Gereja kembali mengadakan ibadah spesial Flame Up The Series. Untuk seri kelima Flame Up ini akan mengangkat tema Kita Berharga 2 dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Iwan Simbolon. Acara ini diadakan pada tanggal 24 September 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian ketiga. Mari jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Ibadah malam kesaksian akan diadakan kembali, dan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang sempat dibuatkan drama musikal oleh gereja kita, yaitu Bapak Ivanko Junalta. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya menemani sang istri berhadapan dengan kanker. Ibadah ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 jam 5 sore dalam kebaktian 3. Semua jemaat diundang untuk hadir dan merasakan berkat dari Tuhan melalui malam kesaksian ini. Kelompok Pembinaan Warga atau KPW Gunung Sahari akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 September 2023 jam 6 sore. Bertempat di rumah Diakon Iskandar. Untuk jemaat KPW Gunung Sahari diundang untuk hadir. Kaum wanita tanggal 2 September akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Oce dengan tema Belajar Memberi. WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Untuk kaum pria atau PBI, Sabtu tanggal 2 September akan mengadakan acara kunjungan. Untuk informasi lebih lanjut, akan diinformasikan dalam grup WhatsApp PBI atau bisa langsung menghubungi pengurus PBI. Maju terus PBI. Kaum muda dan remaja Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 2 September pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah How to Bear Witness. Yok solid bertumbuh dan beriman. Keluarga muda akan mengadakan persekutuan pada hari Minggu tanggal 3 September pukul 11.30 di Aula Lantai 3. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Ibu Diana atau Sekretariat Gereja. Happy birthday! Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai kita di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News, this is my church. Shalom, selamat sore semuanya. Sudah hari Minggu lagi, sudah waktunya kita bertemu dengan keluarga-keluarga di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harapan dan doanya semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita ketika kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun seperti yang sudah disampaikan di Kalvari News,
bahwa di bulan Agustus kita ada bulan budaya. Di minggu pertama kita sudah lihat kesaksian yang disampaikan oleh teman-teman kita dari Papua. Lalu di minggu kedua ada teman-teman dari Nias. Di minggu lalu ada teman-teman dari Sulawesi dan hari ini adalah hari terakhir di mana bulan budaya akan diselenggarakan. Sebagai penutup akan ada persembahan dari Lenong Betawi yang akan disampaikan oleh beberapa teman kita juga. Harapannya apa yang dilakukan boleh semakin membangun kebersamaan kita dalam Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetap satu. Dan yang paling penting, better together. Asik. Oke, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini mengingat sore hari ini mengingatkan kembali bahwa di bulan September kita akan ada ibadah Flame Up yang kedua. Dengan tema Kita Berharga Dua, masih dengan Pendeta Iwan Simbolon mengajak seluruh jemaat untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Kita boleh semakin dibangun, boleh semakin dikuatkan, boleh semakin diyakinkan bahwa diri kita berharga, kita bisa menjadi berkat lewat apapun yang kita lakukan karena Tuhan yang sudah melayakkan kita untuk kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelumnya mari seluruh jemaat saya undang untuk berdiri, kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Pembacaan pada sore hari ini terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat yang 10 dan 11. 1 Timotius 4 ayat 10 dan 11 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Semuanya itu. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa, untuk boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau selama 1 minggu kemarin Engkau Allah yang menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menjalani seluruh aktivitas kami, untuk kami boleh menjalani segala sesuatu yang boleh Tuhan percayakan dalam hidup kami, baik itu pekerjaan, pendidikan, bisnis, bahkan pelayanan yang boleh Tuhan percayakan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Engkau Allah yang mengizinkan kami juga untuk kami boleh tetap sehat, kuat, sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu setiap pujian dan penyembahan kami bukan hanya sekedar dari mulut kami Tuhan, tapi biarlah itu mengungkapkan rasa syukur kami akan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kami boleh merayakan itu bersama-sama di tempat ini Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami. Kami mau bersyukur untuk kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu baik. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang menuntun, memimpin, bahkan menyertai ibadah pada sore hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Muda Andri dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menguatkan kami, dapat mengingatkan kami untuk kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun ada hal-hal yang gak bisa kami lalui ataupun ada hal-hal yang mungkin mengganggu kehidupan kami, ajarlah kami untuk boleh tetap terus percaya bahwa Engkau Allah yang memegang kendali di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua boleh semakin berkarya, sehingga kami semua boleh semakin menjadi alat-alat Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Kami mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan pada saat ini juga kami mau bersama-sama berdoa, doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3, together, Calvary, this is my church. Mari kita sambut tim pelayan pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini kayaknya karena terlalu jauh kali ya di sana. Sini kosong. Apa bisa tuh yang di belakang-belakang pindah ke sini? Karena sepertinya kok ini ruang kebaktiannya cuma setengah sini. Jadi saya mengundang yang ada di belakang dan yang ada di belakang sini untuk maju. Karena hari ini adalah hari istimewa, di mana hari ini adalah puncak ya, puncak dari
Bulan Budaya Nusantara. Ya, dari minggu pertama, kedua, ketiga sampai saat ini kita melihat banyak sekali tarian, kesaksian apapun itu dari daerah-daerah. Dan hari ini kita closing dengan lenong dari Jakarta. Dan hari ini tepuk tangan dong semuanya untuk kita semua. Dan hari ini saya ingin kita ekspresikan sukacita kita karena hari ini kita akan berdangdut ria. Setuju? Setuju? Cakep. Oke, kita akan memuji Tuhan bila Roh Allah ada di dalam. Bukan menari seperti Daud menari. Boleh menari, boleh berjoget, tidak dilarang. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Semuanya boleh berjoget. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Amin. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Sekali lagi kita Roh Allah ada di dalamku. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, sekali lagi ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Seperti Daud menari. Ku kan menari. Sekali lagi ku kan menari. Ku kan Beri tepuk tangan dong sama teman sebelah. Hai gitu dong. Hai. Mari kita berdangdut. Yesus kekasih jiwaku. Semuanya bergoyang, siap? Siap. Siap. Cakep. Kasih jiwaku, percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku.
Aku disayang Tuhan. Amin. Aku disayang dari anak-anak. Aku disayang. Ya bergoyang dong buat Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat dari anak. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita masih mau menyanyi, tapi jamnya muter ya. Jadi kita nanti sambung lagi minggu depan. Makanya itu Bapak Ibu semua yang ada datang di Kebaktian 3. Kita memuji Tuhan, Amin. meninggikan Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Jangan lupa datang lagi. Kebaktian Amin. 3. Baik, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Oce. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak ditinggikan. Karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena kami senantiasa menikmati kasih anugerah Tuhan. Kami menikmati kebaikan dan kemurahan-kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sampai hari ini kami terus menikmati lawatan-lawatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan senantiasa buat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kesempatan malam ini, sore ini. Kami membawa doa syafaat kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang sanggup melawat kami, yang sanggup merancang yang terbaik bagi kami. Baik untuk bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, bahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membawa seruan dan doa kami kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau yang memiliki semua hal yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Dan hanya Engkau yang sanggup mencukupkan, Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena kami terus menyatukan hati dan iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami. Kami rindu Tuhan, kami mau melihat kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa kami. Kami rindu Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu nyata bagi pemerintah-pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Di dalamnya ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi pemerintah kami, sehingga mereka boleh memiliki keberanian, kesanggupan dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami tahu ada banyak sekali tantangan yang dihadapi, ada banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Karena itu Tuhan, kami mau bawa, kami mau mintakan hikmat Tuhan bagi pemerintah kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah kuasa Tuhan, roh Tuhan menaungi setiap pemerintah kami, karena mereka adalah wakil Tuhan. Dalam persiapan-persiapan pemilu untuk tahun depan, semuanya ada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Kami rindu tercipta keamanan, kenyamanan, sehingga kami semua boleh beraktivitas secara leluasa. Dan terlebih bagi kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ada kesempatan yang banyak bagi kami untuk memberitakan Injil dimanapun kami ada, dimanapun kami beraktivitas. Biarlah kasih kuasa Tuhan, cinta Tuhan di dalam hidup kami boleh terpancar bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Biarlah orang-orang yang ada di sekitar kami boleh melihat Yesus yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan dicurahkan, terjadi di negeri kami,
Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami percaya Tuhan memberkati pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari bangsa ini. Kami mau mendukung pemerintah kami di dalam doa kami, di dalam kami bersikap dimanapun kami ada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, juga gerejamu di tempat ini bersama dengan seluruh jemaatmu, bersama dengan para hamba Tuhan, bersama dengan panitia perancang dan seluruh pengurus gereja yang ada. Tuhan ikat kami, satukan kami untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki boleh terjadi di tengah-tengah gerejamu di tempat ini. Dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan perlengkapi kami, Tuhan kuatkan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong setiap jemaatmu dengan segala pergumulan yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul untuk perekonomian, yang bergumul untuk pasangan hidup, yang bergumul untuk banyak hal di dalam kehidupan. Tuhan ada di dalam kehidupan kami setiap jemaatmu. Kami mau melihat rancangan Tuhan yang indah terjadi di tengah-tengah gerejamu di tempat ini, terjadi di tengah-tengah kehidupan setiap jemaatmu. Terima kasih Tuhan. Pada waktu kami mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, firman-Mu itu adalah kekuatan iman kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami, ini seruan kami. Kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Bapa di surga. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas pemerintah kami, atas bangsa kami, atas gerejamu di tempat ini, dan atas setiap pribadi kami yang menyembah Tuhan pada sore hari ini, yang melayani Tuhan, yang hadir beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyaksikan satu kesaksian dari Jakarta, yaitu Lenong Betawi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk para artis kita. Penonton, udah lama aja kita nggak nongol di sininya. Kalau kata orang emang budayanya orang Betawi itu salah satunya lenong. Cuma kalau di kepala kita sama ini lenong yang pakai baju-bajunya gitu ya lenong ya, yang pakai peci lah, pakai baju-baju Betawi. Kali ini kita mau bikin modern, ya. Ini temen Ayah nih, masih namanya Boim. Kenalin Ayah Jali. Boem, ya kita kesini tujuannya mau nyari kerja. Iya nih, udah bawa map nih. Iya, ini gue seumur-umur ya, baru kali ini gue ngeliat nih kantor gedenya kayak gini. Iya, bagus banget. Karyawannya banyak banget. Iya, ada pianonya lagi. Kantor mana ada pianonya cuma di sini. Iya. Makanya nih, gue dengar gajinya 20 juta di sini. Waduh. Itu minimal. Waduh. Permisi, Iya. ini yang mau interview hari ini ya? Iya, betul. Iya Neng. Mohon ditunggu sebentar ya karena kita sambil tunggu. Jadi boleh diperlengkapi semua berkasnya sudah ya? Udah. Oke, ditunggu sebentar. Ini diserahin dulu apa gimana? Dipegang dulu aja nanti pas barengan di dalam ya. Oke. Mohon ditunggu. Iya, makasih. Suruh nunggu aja. Iya. Udah jauh-jauh, gue pikir langsung dipanggil. Yang seru nih kayak cuma kita berdua. Iya. Pasti dapat ini mah. Iya nih, 20 juta. Iya, makanya kerja di sini loh, karena segini gede. Siapa ini? Waduh. Woi. Tapi bang, Sini. nape nih? Lu menyelonong aja lo. Iya, mau cari kerja, baca. Tunggu
dulu. Apa bang? Dengerin, mau cari kerja ya, gue juga mau cari kerja. Abang Bareng dong. Abang ini juga mau cari kerja. Betul. Ngantri. Ngantri. Harus ya? Jangan menyelonong aja. Sakit perut nih bang, gue duluan dong. Pakai dasi mau dulu. Calon pendeta. Lu dari mana sih? Dari Medan nih bang, cari kerjaan. Bukannya kampung banget. Mentang-mentang gue ganteng nih bangnya. Ganteng. No, di atas. Genteng, Rumah, no, genteng. Di sini tuh namanya di kota gede ya, cari kerja pakai budaya, ngantri dulu. Ada Lu permisinya. Lu menyelonong aja. Kirain security tadi bang. Enak aja lu. Oh bukan ya? Walaupun badannya iya sih. Lu berkarya nggak? Pasti dong. Kerja di sini mesti berkarya. Pasti, mau lihat nggak? Karya lu apa? Kerja lu apa hari-hari? Nih, nilai terbaik se-Jakarta Selatan. Ngapain? Gosipin orang. Gitu bang, ini nilai bahasa Inggris. Nggak lulus-lulus. Alah. Susah kayak gitu mah. Di sini kerja, yang penting kita berkarya. Tuh. Nomor 1 tuh. Kalau lu cuman nyapu, ngepel, nggak berkarya, ya percuma. Nih kita nih di sini nih pasti diterima, lu mah enggak lah. Yang penting gajinya gede bang. Hah? Yang penting gajinya gede 20 juta. Tapi kan belum tentu. Iya, nah. Nih kayaknya cuma kita bertiga nih. Kayaknya aman sih nih. Kalau cuma bertiga, berarti saingannya cuma bertiga. Ya. Pasti gue lah yang diterima. Betul nggak? Satu lagi nih. Tunggu dulu. Lu ngapain? Siapa lagi nih? Saya Sabar, antri. Semua ngantri, Pak. Waduh, tunggu dulu. mau Sabar. Sini semua sini tangan. ada. Lu mau ngelamar kerja kan? Udah deh. Gue udah tahu. 1, 2, 3. Antri. Saya ini Udah, pokoknya tampang-tampang orang ngelamar kerja. Lu ngantri ikutin yang lain. lu kagak lihat penampilan gua begini. Iya, gue tahu. Iya makanya gua mau Sabar. Udah, lu ngantri sini. Udah. Udah ya. ini gua Waduh. Anak Ngelamar kerja sekolah. mau ginian. Ngapain? Waduh. Lu mau ngelamar kerja apa piknik? Kayaknya nggak ada. Lu nggak bawa teh, cuma mau ginian. Lu mau ini makan pakai nasi. ngelamar kerja tuh bawa berkas-berkas. Bisa lu bawa ini nih. buat piknik. Nih ya, gua kasih tahu ya. Gua denger ya. Di sini tuh kalau ngelamar kerja, di tesnya berat. Yah, elah ketiban tes doang mah. Semua dites. Di sini kerja mesti tanggap. Elah ketiban. Ditanya apa jawab mesti cepet. Betul. Ditanya apa mesti denger cepet. Belum tahu aja lu nilai gua C semua. Nih, mendingan kita tes nih ya. Gua kasih tahu ya. Ya. Tes nih. Ayo. Boleh. Nama Boim. umur Umur 35. asal dari Bekasi. Ya, elah. Begitu. kayak gitu. Lo sini. Yo bang. Awas kesandung. Siap. Nama Ucok. asal Medan Umur. Dewas 17 tahun. Ya, elah tiban begitu doang gua Sini mah. lo. Ayo. Gue tanya. Nama Aceng. umur 72. Hanya. Apaan lo nyanyi? Nggak denger Gimana dia, sih? Nggak denger. Nih, gue kasih lihat ya, sekali lagi ya. Nama, Boim. umur, Umur 35 tadi. Iya. asal. Asal Bekasi. Nah, jelas. Dengernya juga jelas, jawabnya jelas. Nama, Ucok. umur, 17. asal. Medan. Ya, elah. Jelas. Lu juga mesti denger yang jelas. Nama, Sojin. umur, Udah nggak jelas tuh. Hanya. Apa namanya nyanyi?
enggak. Coba gua giliran gua, coba. Iya, Coba giliran gua. Nama, Nama Boim. umur, Umur 35. asal, Asal Bekasi. nama, Ucok, umur, 17. asal, Medan. nama, Jali umur. 32. Baru nyampe kemarin. Nah, bisa. Iya baru nyampe kemarin gue langsung kesini. Ah lu mah curang lu, tadi begitu gua kagak lu jawab lu. Mesti denger. Apaan nyanyi baru dari mana ada begitu? Gue kasih tau lagi nih. Cerdas tangkas, matematika juga perlu di sini. Ya elah. Lu bisa nggak? Gua Tes mah ya. ya elah. Ayo, jabanin gua. Lu dulu tes. Mik lu nyala gak sih? Nyala nggak tuh? Ah, nyala. Aduh. Ya. Ego pelihara. 10 tambah 5. 10 tambah 5, 15 dong. 15 tambah 5. 15 tambah 5, 20 dong. Elah, Bisa. gitu doang. Lo coba nih. Boleh. 10 tambah 2. 12. 12 kurang 2. 10. Ya, tiba-tiba Bisa. begitu doang. Ayo berapa? Sini gua jabanin. Gua kagak pakai kalkulator. Ayo. Ayo. 10 ditambah setengah dikali 22 dikali 700 dikurangin setengah. Ayo. Ayo berapa ayo? Lu tahu kenapa alasan gua masuk STT Kalpari nggak? Gua kagak bisa matematika lu. Yang ini 10 tambah 2, 10 kurang 2. Lah gua 10 tambah ini tambah 7. Namanya itu cerdas tangkas. Mau pendeta doa semalam suntuk juga kagak bisa ngejawabnya lah. Bisa. Nih sekali lagi. Ayo cobain. Sekali lagi ya. Coba. Masih cerdas tangkas ya. Ayo. Nih. 15 kali 2. 15 kali 2, 30 dong. Nah. 30 kali 2. 30 kali 2, 60 dong. Nah. Lu ya. Jangan perkalian ya. Jangan Jangan salah, perkalian. 20 tambah 10. 40. Ya 20 tambah 10 40. Itu bego beneran lo. Bukan drama itu malu. 20 tambah 10 40 dari mana lo? 20 tambah 10. 30. Ini drama, jangan bego beneran lo. 20 tambah 10 40. Santai. Oke. 30 kurang 5. 25. Nah, sini lo. Ayo. 20 kan tadi kan? Ya, 20 kali 2 dikali 75 dikali 3/4 dikali 100. Bego nih, bego. Bego. Ribut yuk. Udah, di sini tuh yang penting lu mesti cerdas tangkas, gampang nangkep semuanya. Oh ya. Kok enak? Enak banget tuh, udah ditunggu. Kita Ini antri. Enak aja, kita duluan dari tadi. Lu ada kenalan orang dalam lo ya? Main masuk aja Ya, dipanggil. dia belum tahu. Musa sama Abraham tuh ponakan gue. Ya elah lo. Kita tuh ngantri di sini, tau nggak lo? Dari tadi kita. Satu lagi ya, di sini yang gue tahu ya, di tes pengetahuan. Ya elah, pengetahuan lagi. Juga mesti jelas. Ya pengetahuan lagi lo. Lo tahu? Tes lagi ya. Ayo. Nah, Presiden pertama Indonesia. Ketiban presiden dong. Siapa? Insinyur Soekarno dong, aman. Presiden kedua Indonesia. Soeharto. Tadi di latihan dia jawab B.J. Habibie. Udah nih 2. Nah, Presiden pertama, kedua, 3 sampai sekarang gua hafal. Ayo. Kakek iparnya, mertuanya B.J. Habibie. Ayo. Siapa? Yang benar-benar aja lu tong. Itu namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mana ada? Lu pernah belajar sejarah nomor kaki sepatu presiden Zimbabwe ada di mana ada lu? Namanya pengetahuan, biar nggak ada dicari. Elah lu. Lu berarti memang Ya udah. Tunggu. Ini apaan sih, Neng? Dari tadi dia duluan. Kita kan udah ngantri duluan. Kasih tahu. Belum tahu. Beliau deh. anak pemilik dari perusahaan ini, Pak. Nanti beliau akan interview bapak-bapak sekalian. Enggak bahaya tah. Makanya nih lu dengerin semua ya. Don't cover the don't book from apa itu?
Tadi dulu gue lupa. Don't cover just from apa? Don't judge me. Ya. Don't judge me, makanya lu. Artinya di mana-mana Messi? lu dengerin nih, di mana-mana orang tuh kalau mau berkarya aja. Tidak perlu posisi untuk berkontribusi, dengar nggak lu? Tidak perlu harus punya. Makanya kalau berkarya jangan untuk diapresiasi, tapi berkaryalah karena memang engkau ingin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Itu yang harus lu lakuin. Jangan pernah lihat penampilan begini. Ini emang anak gua nonton juga malu ngelihatnya. Makanya lain kali, ya udah kalau begitu mereka saya terima. Saya terima jadi OB. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dong buat Lenongnya. Mari kita berkarya untuk jadi OB. Hah? OB. Ya, kita berkarya untuk Tuhan. Saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Petugas-petugas untuk ke depan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kesempatan yang indah Tuhan berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah semua yang kami berikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dan apa yang kami berikan bisa dipergunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kami serahkan akan setiap orang yang akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menyanyi pujian. Yesuslah Tuhan yang layak kita tinggikan, yang layak kita agungkan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh seluruh suku bangsa. Dengan darah-Mu
ini lebih dekat melalui firman-Nya. Kita akan menyanyi pujian, persiapkan hati kita. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu,
Kita berdoa. Kerinduan kami Tuhan untuk kami tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Kerinduan kami merasakan selalu kehadiran Tuhan. Kerinduan kami, hati kami haus dan lapar akan firman-Mu. Dan di malam hari ini, biarlah kami dipuaskan oleh Tuhan, dipuaskan dari puji-pujian yang sudah kami naikkan, dipuaskan dari kesaksian lenong yang sudah kami dengar, dipuaskan di rangkaian ibadah hari ini. Dan juga sebelum kami pulang, kami mau dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan yang amat sangat penting buat kami. Oleh karenanya hamba berdoa mohon pimpinan Allah Roh Kudus sehingga firman yang disampaikan, perkataan Tuhan itu yang ada tersampaikan kepada hamba dan hamba dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada umat-Mu sore hari ini. Segala keterbatasan hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan gantikan dengan kesempurnaan, keistimewaan dan otoritas Tuhan yang ada buat hamba untuk hamba sampaikan. Dan kuasa yang sama dari Allah Roh Kudus itu juga menolong setiap jemaat-Mu hari ini yang mendengarkan firman ini, baik di tempat ini maupun di kediaman masing-masing ketika kami mendengarkan khotbah melalui YouTube ini. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu, kami siap untuk dipuaskan, kami siap untuk diajar Tuhan, ditegur Tuhan, dikenyangkan oleh Tuhan, bahkan kami siap juga untuk merubah hidup-hidup kami ketika kami dengar bagian firman Tuhan sore hari ini. Berbicaralah kepada kami siap dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa yang sudah siap untuk dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat semuanya, saudara-saudaraku, puji Tuhan. Wow, selamat sore. Wah, agak-agak lemas dikit, ngantuk mungkin ya. Selamat sore. Oke, hari ini temanya ngelenong. Saya mikir sepanjang mulai ibadah saya bikin pantun kayaknya ini biar agak kelihatan Betawi, karena KTP saya udah pindah Jakarta. Enggak ya. Saya punya pantun. Asik. Ada pantun nih guys. Ya. Tolong ya. Si Jali ketemu si Burhan. Mereka makan kerupuknya renyah. Nyok, saatnya kita dengar firman Tuhan. Ayo fokus, biar dapat berkatnya. Satu lagi. Belum gong nih, harus udah gong sekarang nih. Satu lagi. Gara-gara kerupuk si Jali kena batuk. Masuk rumah sakit, malah nonton YouTube. Hati-hati, ini jam rawan ngantuk. Awas, mata jangan sampai tertutup. Ya. Oke lah ya, tahun depan kalau Leo saya ikut lenong ya. Enggak. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita masuk di minggu keempat di bulan Agustus, kita mau ngomongin tentang berkarya. Oke, kita mau ngomongin tentang berkarya, saya lebih khusus lagi mau menyoroti tentang berkarya karena kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jadi hidup sebagai anak-anak Tuhan tuh berkarya itu maunya Tuhan. Jadi berkarya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita mau lihat sore hari ini bagaimana kita berkarya dengan ngikutin apa yang menjadi rules-nya Tuhan. Kita bekerja, kita berjuang, kita studi, pokoknya karya apapun ya, karya itu suatu hal yang sedang dilakukan untuk menyampaikan sesuatu, mendapatkan sesuatu, dan karya itu ditekuni. Karena kita tahu itu bagiannya. Oke, dan saya mau menyoroti ke sisi gimana nih kita berkarya sekarang ini hidup ya. Di dalam koridornya sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang tadi sudah dibaca, kita baca ulang, terambil di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 10 dan 11. Kita baca lagi ya sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku, apa maksud dari di sini ada kalimat berjerih payah dan berjuang? Artinya ada hal yang dilakukan oleh kita semasa kita hidup. Oke, ada hal yang dilakukan yang namanya makhluk hidup, berarti ada sesuatu hal ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengisi kehidupannya. Nah, berjerih payah dan berjuang ini bagian dari konteks yang tidak bisa terpisahkan dari keseluruhan pasal 4. Nanti saya akan masuk ke sana. Tetapi yang mau diarahkan di sini saudara-saudara,
kita ngomongin berkarya, kita melakukan segala sesuatu itu bukan sekedar aktivitas fisik. Ya, ngomongin berkarya itu bukan cuma aktivitas fisik yang kelihatan. Karyanya apa? Saya sebagai pimpinan perusahaan, saya sebagai anaknya perusahaan dari itu ya. Karyanya apa? Saya sebagai penjaga toko. Karyanya apa? Saya punya karya lagu. Segala sesuatu berkarya di sini bukan sekedar aktivitas fisik. Bukan cuma itu, ya. Tetapi yang lebih lagi saya mau bawa di perenungan firman Tuhan dari tulisan Paulus kepada Timotius ini tentang melibatkan sisi spiritual kita. Ya. Mengajak kita untuk merenungkan makna dari setiap tindakan, perbuatan, hal-hal yang kita lakukan, bukan hanya tentang hal yang terlihat fisik, aktivitas fisik kita hari-hari, kita pergi ke kantor, kita pergi sekolah, kita pergi bermain, kita ketemu keluarga. Bukan cuma berkarya secara fisik aja, tapi jauh lebih dalam yang mau Tuhan sampaikan buat kita adalah tentang melibatkan spiritual kita. Artinya gini, kesimpulan sementara di depan ya kalau anak-anak yang nulis skripsi gitu ya. Hipotesa awalnya adalah asik. Tidak ada tindakan, aktivitas, karya yang kita lakukan tidak berkaitan dengan Tuhan. Ya, nggak ada aktivitas apapun yang kita lakukan nggak ada kaitannya sama Tuhan. Itu kalimat di awalnya. Artinya dari sini kita ngelihat berarti segala sesuatunya untuk Tuhan dong. Betul. Ketika firman Tuhan katakan kepada Timotius di sini ya, di bagian ayat-ayat ini ketika dikatakan bahwa sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Nah pertanyaan sekarang kan gimana kita tahu berjuang seperti apa, berjerih payah seperti apa, berkarya seperti apa. Kan itu yang disampaikan ya. Saya ajak kita mundur ke ayat yang ke-6, pasal 4. Bagian A terlebih dahulu. Bagaimana sih kita tahu apa yang dimaksud tentang berkarya dalam Tuhan itu ya sebagai anak-anak Tuhan dan apa maksud dari tulisan Paulus kepada Timotius ini. Kita baca sama-sama bagian A ini, 1, 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Pesan ini disampaikan kepada seorang kakak rohani, mentornya Timotius untuk bagaimana Timotius menjadi pelayan Tuhan yang maksimal, yang baik, yang luar biasa. Dan pesan yang sama juga buat kita disampaikan bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang baik, yang berkualitas. Yang berkarya dengan hal-hal spektakuler karena yang Tuhan itu yang mau. Ada kalimat di sini selalu mengingat hal-hal itu. Artinya untuk kita menjadi pelayan Kristus yang baik, kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang berkarya dalam Tuhan, ingat hal-hal itu. Hal-hal apa? Kan gitu ya, hal-hal apa yang diingatkan, apa yang perlu dibawa terus dalam kehidupan kita. Saya ajak mundur lagi ke, ini kan pasal 4 ayat 6, ayat 1 sampai 5. Ya, saya nggak tampilkan di PowerPoint tapi saya bacakan. Yang pegang Alkitab yang ada aplikasi handphone, Alkitabnya ada handphone, Alkitabnya ada handphonenya, handphonenya ada Alkitabnya. Bisa dibuka ya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 bilang gini. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Gini Bapak Ibu, sebelum masuk ayat ke-6, ayat 1 dan 5 itu Timotius diberikan pesan oleh Paulus untuk melihat hati-hati tentang kondisi dunia ini. Oke, tantangan yang dihadapi di dunia ini. Apa yang boleh jadi gak boleh, dasarnya firman Tuhan. Apa yang tidak boleh di firman Tuhan jadi boleh di kehidupan dunia ini. Dia ambil contoh tentang penyesat-penyesat. Maksudnya gini, untuk kita bisa tahu berkarya dalam Tuhan itu gimana, berkarya itu poin utamanya adalah dasarnya harus firman Tuhan. Ya, makanya di sini dikatakan
Dengan selalu mengingat hal-hal itu. Hal-hal apa? Supaya kita bisa berkarya untuk Tuhan itu dengan maksimal. Ayat 1-5. Hati-hati tentang kondisi dunia ini. Hati-hati tentang hal-hal yang firman Tuhan udah bilang gak boleh, kita bolehin. Hati-hati Alkitab udah bilang lakukan, gak usah dilakukan. Jadi dasarnya segala sesuatu itu firman Tuhan. Nah dari sini kita akan melangkah dan berjalan tahu bagaimana kita hidup berkarya sebagai anak-anak Tuhan. Dasarnya firman Tuhan. Jadi kalau ada kalimat di sini selalu mengingat hal-hal itu apa? Ingat terus firman Tuhan. Jikalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang maksimal, kita mau jadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, kita mau jadi orang yang berhasil dengan karya yang Tuhan percayakan buat kita itu, dasari semuanya dalam firman Tuhan. Ya, dasari semuanya dalam firman Tuhan. Nanti akan lanjutan lagi. Terusan ayat B-nya bilang gini, selain sampai situ ayat B-nya bilang, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Jadi firman Tuhan dan iman itu dasar yang kuat untuk kita berkarya. Apapun yang kita lakukan ya Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dasarilah itu oleh kebenaran firman Tuhan. Mulai tanamkan dalam kehidupan kita, prioritas hidup kita adalah firman Tuhan. Sekalipun di dunia kerja, prioritasnya firman Tuhan. Ya saya nggak tahu kehidupan dunia kerja secara full time di sekuler sana ya, yang biasa di perusahaan, di pekerjaan saya nggak tahu karena full time saya langsung di gereja. Saya nggak tahu bagaimana hiruk pikuknya kondisi karyawan, kondisi dengan bos, gimana keberadaannya di kantor, dimanapun tempat usaha gitu ya. Saya nggak tahu. Bapak Ibu Saudara yang lebih tahu karena itu hari-harinya. Tapi yang firman Tuhan mau katakan, ayo dasari firman Tuhan. Ya. Ingat, dimanapun kita berada, hiduplah dalam firman Tuhan. Gak cuma di ruangan ini. Di ruangan ini 1,5 jam selesai. Ya, yang ikut ibadah cuma sekali, seminggu 1,5 jam. Yang ikut 3 kali ibadah berarti 4,5 jam. Seminggu itu ada 168 jam. 1,5 jam di gereja dengan 166,5 jam sisanya di luar sana. Itu lebih banyak. Maksudnya apa hitung-hitungan ke sini? Maksudnya gini, sangat riskan di luar sana untuk kita tergoda. Sangat riskan di luar sana untuk kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan dunia ini. Ya, 1,5 jam kita firman Tuhan di sini, dikenyangkan, dipuaskan, diingatkan, pulang 18.30 kita udah ngelangkah, udah berhadapan dengan piring dan makanan. Gak dapat makanan jadi cemberut, kesel lagi. Pulang, ribut di jalanan, sampai rumah, ribut lagi. Besok kerjaan, ketemu lagi problem. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Monday, Tuesday, Wednesday, gimana lagunya? Sibuk dengan kondisi-kondisi lagi. 1,5 jam dengan 1,5 jam dengan 166,5 jam itu lebih banyak di luar sana. Yang firman Tuhan mau katakan ya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ada terusannya lagi di sini. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Artinya gini, bagaimana kita bisa berkarya dalam Tuhan? Selalu ingat akan hal itu firman Tuhan. Ya. Dan kita terdidik dalam pokok-pokok iman. Dan dalam ajaran yang sehat. Kenapa harus terdidik? Iman ini penting. Ya, tambahkan pengetahuan kita, tambahkan pengalaman kita, pengenalan kita tentang Tuhan melalui firman-Nya. Gelar tertinggi di dunia sekuler itu profesor. Betul ya? Setelah doktor itu ada gelar, kalau dia seorang ahli itu profesor, ada profesor hukum, ada profesor kesehatan, ada profesor pendidikan, profesor apapun. Itu orang-orang yang pakarnya di sana, ahli-ahlinya. Dan untuk sampai ke sana itu perlu perjuangan. Sehingga dikatakan dia layak mendapatkan gelar profesor. Apa-apa cari dia. Tentang hukum, oh cari prof ini. Tentang ini, cari si ini. Dikatakan pakarnya di sana, ahlinya. Nah, firman Tuhan mau ngajak buat kita saat ini, kita pun bisa untuk kita terdidik dan di dalam firman Tuhan. Capaiannya itu sejauh mana kita belajar terus tentang firman Tuhan. Dalami terus karena sekali lagi 166,5 jam di luar sana lebih banyak. Dan sangat riskan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sudah melakukan segala sesuatu dasarnya firman Tuhan. Saya katakan puji Tuhan gitu ya. Tapi jangan lupakan ini, kadang terlupa. Oke. Nah, perhatikan di sini dalam ajaran yang sehat. Kenapa ada kata ajaran yang sehat? Perhatikan.
Ajaran sehat ini berarti ajaran yang menyehatkan rohani kita. Yang namanya belajar firman Tuhan itu harus menyehatkan rohani kita. Memberikan nutrisi untuk rohani kita. Membuat rohani kita sehat dan bertumbuh. Gak sakit-sakitan. Nah bahaya kalau kita gak belajar tentang firman Tuhan. Kalau kita gak terdidik dalam firman Tuhan. Artinya hati-hati. Kita gak sehat. Apalagi ditambah-tambahkan dengan ajaran yang gak sehat. Ini nasihat dari Paulus kepada Timotius ya. Seberapa banyak orang-orang yang mengalami sakit rohaninya. Seberapa banyak orang-orang yang tidak merasa baik-baik saja rohaninya. Atau mungkin juga sedikit orang yang sering ngobrol tentang kesehatan rohani. Ya kesehatan jasmani mudah dilihat. Tadi si Jali batuk gara-gara makan kerupuk bisa kelihatan. Orang kepanasan, sakit kepala bisa kelihatan fisik. Itu kesehatan rohani. Sakit gak rohaninya? Siapa yang tahu? Ya. Lagi baik-baik aja gak rohaninya? Nah ini penting. Makanya dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini jangan tinggalkan firman Tuhan. Ya, jangan tinggalkan firman Tuhan. Terus bawa hari-hari kita dengan latih itu semua. Dilanjutkan, jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek moyang yang tadi yang gak jelas gitu ya. Latihlah dirimu beribadah. Perlu dipaksa, saya setuju dengan kalimat dipaksa untuk datang sama Tuhan. Dalam artian dipaksa itu gini, untuk kita setia belajar firman Tuhan, untuk kita setia berdoa itu kan perlu dilatih. Saya tadi diskusi sama Mei, latihlah beribadah. Doa itu perlu dilatih gak sih? Perlu dipaksa gak sih untuk ajak berdoa? Untuk membiasakan dan setia mau, paksa. Ya, ajak. Melek mata buka Alkitab. Latih. Nah kenapa perlu dilatih? Karena itu yang akan memberikan, kalau udah biasa latih gitu ya, anak-anak gym, anak-anak olahraga gitu. Kalau udah dilatih udah biasa. Saya push up paling 5 udah ngap perut. Tapi yang biasa olahraga itu push up bisa 20, bisa 30. Karena mereka latih. Fisiknya dilatih. Bisa aja kalau saya udah latihan terus pun push up ngadu 50 pun ayo gitu ya. Siapa tahu kempes gitu kan perut. Tapi kondisinya adalah perlu dilatih. Rohani kita pun sama, ayo ibadah kita dilatih. Dan yang unik di sini Bapak Ibu Saudaraku, kata beribadah di sini bukan hanya bicara tentang datang ke gereja. Oke, bukan datang perkumpulan, tetapi beribadah di sini berbicara tentang kehidupan kita. Atau bahasa Inggrisnya diterjemahkan di sana, God likeness. Yaitu latih diri kita untuk memiliki karakter Kristus. Latih diri kita untuk punya sikap-sikapnya Tuhan. Latih diri kita untuk biasa. Gimana sih hidup sebagai anak-anak Tuhan itu? Kan temanya hari ini kan berkarya, saya tambahkan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Itu perlu dibiasakan, perlu dilatih. Makanya dikatakan di sini pesan Paulus kepada jemaat Timotius, untuk dia terima adalah latihlah dirimu beribadah. Nah sehingga di sinilah kita tahu, melihat latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Ketika kita hidup seperti sifat-sifatnya Kristus, itu berguna. Benar-benar berguna, enggak cuma hari ini. Bahkan sampai dikatakan di sana mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang datang. Nah, adik, kalimat terakhir di sini saya bold. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita baca ayat-ayat ini ya, dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat ke-10 tentang latih diri kita beribadah, tentang bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, berkarya untuk Tuhan. Ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Artinya apa? Challenge-nya buat kita coba lakukan. Ya, latih diri kita semakin dekat sama Tuhan. Latih diri kita semakin tahu bahwa kita berkarya itu untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan. Sehingga dari bagian inilah kita akan menemukan firman yang dikatakan berikutnya. Sebabnya kita berjadi payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita. Berharapnya sama Tuhan. Ketika kita berkarya dalam dunia kerja, berharapnya sama Tuhan. Ya, ketika kita menaruh pendidikan kita di sekolah untuk kita bisa berhasil, taruh itu juga sama Tuhan. Ketika ada problem di keluarga kita, taruh itu semua sama Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan kok. Ya. Ketika kita berkarya, saya nggak spesifik apapun ya, maksudnya detailnya apa, tapi apapun yang sedang dipercayakan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semuanya saat ini, apapun yang sedang dipercayakan Tuhan dilakukan saat ini, landasi semuanya dengan firman Tuhan. Dan
minta terus sama Tuhan, latih diri kita itu. Nah, kita semakin berkayanya untuk Tuhan. Hasilnya adalah, saya tulis di sini ada 4 hasilnya bagaimana kita berkarya buat Tuhan, kita akan semakin kreatif. Ketika kita taruh semuanya sama Tuhan, kita akan semakin kreatif. Kenapa? Karena kita tahu, kita ada di kantor itu, kita ada di pekerjaan ini, kita ada di sekolah ini, itu panggilan dari Tuhan dan Tuhan yang tempatkan kita di sana. Keyakinan inilah yang harus dimiliki. Ya, keyakinan ini harus dimiliki. Ketika kita maksimal di dalam kita tahu, Tuhan yang tempatkan saya di sini saat ini. Dan kita akan kreatif. Akan kreatif itu akan mengembangkan gimana caranya supaya saya bisa semakin maksimal, semakin menjadi karyawan yang baik di kantor, semakin jadi mahasiswa yang baik di studi, semakin menjadi murid-murid yang baik di sekolah. Bahkan ketika kita tahu pun di rumah tangga kita ditempatkan oleh Tuhan, ini istri saya, ini suami saya, ini anak-anak saya, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tahu ini dari Tuhan. Dan kita akan kreatif. Kreatif di sini berarti bicara tentang kita akan terus explore gimana saya bisa jadi berkat di sana. Oke? Yang kedua, bicara tentang kita akan tetap kerja keras dan tekun. Karena kita tahu itu dari Tuhan. Kita tahu itu dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, di mana kita berada, kita akan kerja keras dan tekun. Enggak main-main. Ya, enggak main-main. Firman Tuhan katakan gini, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia untuk gak jemu-jemu. Jadi jangan ragu-ragu untuk berbuat baik, itu terus lakukan terus. Kenapa? Karena kita tahu itu hal yang baik untuk kita kembangkan. Kerja keras, tekun, lakukan itu semua. Yang ketiga, bicara juga tentang bagaimana kita bisa berkarya sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan mengatasi rasa putus asa, akan ada tantangan di saat kita berkarya. Ya, apapun karyanya, sekali lagi, saya nggak spesifik, masing-masing punya karyanya, masing-masing punya bidang ilmunya, ya orang-orang pendidikan, masing-masing punya kesukaannya, yang suka jualan, yang suka mimpin gitu ya. Kalau kita lihat di Alkitab bicara tentang karunianya masing-masing, apapun itu, kita akan mengatasi. Kita akan menemukan rasa kegagalan di depan, kita akan menemukan rasa frustasi atau tantangan. Kita tahu mengatasinya gimana ketika kita berkarya sama Tuhan. Tuhan yang akan nolong kita. Firman Tuhan katakan gini, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya karena tahu ada Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, ketika dia berkarya, melakukan segala sesuatunya, dia gak putus asa. Saya tahu cara mengatasinya. Tuhan yang akan tolong saya. Balik lagi, dasarnya apa? Firman Tuhan lagi. Yang terakhir, bicara tentang untuk kemuliaan Tuhan. Mau ditempatkan di pabrik, ya, mau ditempatkan di toko, mau Tuhan tempatkan sekarang di jualan, Tuhan tempatkan kita sekarang di kampus, di sekolah, dimanapun. Kita tahu di sana hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Saya ada di sini untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 bilang gini. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dimanapun kita berada, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Sedang apapun kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Ketika bicara latihlah ibadah bukan cuma 1,5 jam di gereja sekali lagi. Tapi ada 160 jam, 168 jam seminggu untuk kita beribadah sama Tuhan. Karena ibadah itu hidup kita hidup seperti Kristus gitu ya. Mengingatkan kita begitu penting ya. Akhirnya berkarya apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan saat ini, jadikan itu sebagai sarana untuk menyatakan iman kita. Dan mencerminkan karakter Kristus di sana. Apapun yang kita kerjakan saat ini. Dimanapun Bapak Ibu kerja, dimanapun teman-teman sekolah, bergaul. Karya apapun saat ini yang Tuhan percayakan, yang sedang kita geluti, yang sedang kita jalani. Apapun itu yang kita kerjakan dalam karya itu, jadikan itu sebagai sarana untuk menyatakan iman kita. Kita anak-anak Tuhan, makanya kita beda dengan dunia ini, hati-hati. Dunia kantor ketika ada kondisi-kondisi kong kali kong dan sebagainya. Saya nggak ngerti dengan perusahaan-perusahaan karena perlu lebih banyak belajar gitu melihat kondisi di kantor gimana sih nggak tahu. Kalau tahu dan melihat bahwa ini nggak sesuai sama firman Tuhan nih. Dia nilep 120.000. Dia nggak segitu kayaknya.
kemarin beli bensin itu cuma 80.000 tapi dia laporan 120.000. Bentar. Saya tahu kemarin beli bensin sama saya 80.000, kok dia laporan 120.000. Wah bahaya nih. Nah kita tahu itu gak baik. Yang ikut-ikutan bagi gue ya 60.000. Nah itu dia, itu aplikasi-aplikasinya buat kita. Ketika kita tahu, justru di sana tempat kita untuk menyatakan iman. Dan mencerminkan karakter Kristus. Kalau kita sama aja, ya kita tidak sedang berkarya untuk Tuhan. Kita sedang berkarya untuk diri kita sendiri. Oke, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan bantu kita. Kita berkarya untuk Tuhan karena kita anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali melalui firman malam hari ini ketika pesan dari Paulus untuk Timotius untuk dia berjuang dalam pelayanannya. Walaupun memang itu adalah pesan penggembalaan, pesan pastoral yang Paulus sampaikan ke Timotius, bagaimana Timotius bisa jadi seorang pelayan yang baik. Bagaimana Timotius bisa bertanggung jawab dan bekerja maksimal di dalam panggilan pelayanannya. Tapi itu juga ada buat kami, untuk kami pun sama-sama berkarya ketika berjeri lelah dan berjuang. Kami menaruh harapan kami juga kepada Allah, Juru Selamat kami dalam Yesus Kristus. Dimanapun kami ada dan berada, hamba berdoa saat ini Tuhan. Tuhan tempatkan kami dalam dunia kerja. Biarlah itu menjadi sarana kami untuk menyatakan iman, percaya kami kepada Yesus. Itu menjadi tempat di mana kami mencerminkan karakter Kristus di sana. Karena kami tahu berkarya, beraktivitas, bekerja sehari-hari bukan hanya tentang aktivitas fisik semata. Tapi jauh lebih dalam itu melibatkan spiritual kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang tolong kami semuanya. Karena kami mau berkarya untuk Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan, bahwa ketika kami mendahulukan Engkau, mengutamakan Engkau, Engkau akan menambahkan segala sesuatunya buat kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gemetar, kami tidak akan merasa was-was dengan keberhasilan yang dinilai oleh dunia. Tetapi kami mau melihat bahwa semuanya karena otoritas Tuhan. Tuhan yang memberikannya buat kami. Tanamkan itu dalam hati kami Tuhan supaya kami bisa berkarya maksimal sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kami ada dan berada. Melihat Kristus menjadikan firman sebagai landasan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari berdiri saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat semuanya. Kita mau bersyukur untuk pengingat dari firman Tuhan malam hari ini. Sambil kita naikkan pujian yang akan disampaikan, kita naikkan sama-sama. Jikalau ada pokok doa, ada hal-hal yang diambil dari keputusan malam hari ini, boleh maju ke depan, ada hambanya, Pendeta Gins, Pendeta Refli, menyambut Bapak Ibu Saudaraku semuanya untuk didoakan. Ada yang ambil keputusan, ada yang mau menggabungkan diri, ada yang mau terima Yesus, apapun keputusannya, maju ke depan. Bawa dalam doa bersama-sama dengan hamba-hambanya. Supaya kita naikkan pujian ini.
di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami sudah menyembah Engkau dan memuliakan Engkau di dalam kesempatan di kebaktian 3 ini. Dari sore hari hingga malam ini, kami yakin dan percaya bahwa kami sudah mendapatkan berkat di dalamnya. Kami sudah dikuatkan, kami sudah disegarkan, dan kami pulang dengan tidak sia-sia. Tapi kami membawa berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkat kekuatan buat kami untuk melangkah di hari esok. Berkat kemampuan yang dari Tuhan. Karena itu kami sangat bersyukur di malam hari ini. Kami sudah bersama-sama dalam kebaktian ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, yang sudah setia di dalam kebaktian. Kiranya Tuhan yang menolong mereka di dalam perjalanan hidup mereka di hari esok. Dengan berbagai macam tanggung jawab, tugas yang mereka akan kerjakan. Baik di bisnis mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, dan lain sebagainya. Tuhan kiranya Engkau pimpin mereka dan tolong mereka. Yakinkan mereka bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau selalu menepati janji-Mu bahwa Engkau ya dan amin. Pimpin mereka dan biarlah mereka terus berpengalaman dengan Tuhan dalam hidup mereka. Karena kami yakin percaya rencana-Mu indah dalam kehidupan setiap umat-Mu yang setia kepada Tuhan. Dan rancangan-Mu besar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hamba letakkan saja seluruh perjalanan kehidupan mereka mulai hari ini, besok dan seterusnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang menolong mereka, bahkan Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau mengakhiri kebaktian kami ini. Setelah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tuntun dan pimpin langkah kami. Biar kami tiba di rumah kami dengan selamat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya dan biarlah berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sayang